Pada saat ini, Kaisar Heiyu berusaha sekuat tenaga. Membakar sumbernya setara dengan melukai musuh sebanyak 1000 dan merusak dirinya sendiri sebanyak 800. Bahkan jika dia membunuh Qin Chen, dia akan terluka parah dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki sumber yang rusak. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar Heiyu tahu betul bahwa jika dia tidak berjuang keras sekarang, dia pasti akan mati di sini. Bagaimanapun, setelah Dewa Yuandao jatuh, dia sendiri tidak akan mampu menahan serangan Qin Chen dan Raja Dangmo. Jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum dikalahkan, tetapi sekarang dia dikelilingi oleh begitu banyak burung hantu dewa, bahkan jika dia membakar sumbernya dan mengorbankan separuh hidupnya untuk melarikan diri, dia mungkin akan mati dikelilingi oleh burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah bergabung dengan Dewa Yuandao. Kaisar Heiyu, apakah kamu gila? Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu bertindak lagi. Tubuhnya bergoyang, dan kekuatan magis luar angkasanya bergerak. Tubuhnya kabur, dan dengan keras, tempat Qin Chen berdiri langsung diledakkan oleh serangan Kaisar Heiyu, tetapi Qin Chen sudah menghindar ke tempat lain. Aku akan mempermainkanmu bajingan. Ucap Kaisar Heiyu bergegas menuju Qin Chen seperti orang gila. Serangan sumber yang mengerikan melanda, dia benar-benar mencoba yang terbaik. Dewa Yuandao, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Ucap Kaisar Heiyu dengan suara yang dalam. Sumber api yang mengepul membara, dan serangan Kaisar Heiyu hampir tidak bernyawa, sehingga Qin Chen harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, pencapaian spasialnya sangat mengerikan. Serangan Kaisar Heiyu telah diprediksi dan dia menghindar berulang kali. Serangan Kaisar Heiyu tidak melukainya sama sekali. Yuandao Shenzun tidak bisa menahan cemberut saat melihat Kaisar Heiyu berjuang. Mungkinkah Kaisar Heiyu benar-benar tidak satu kelompok dengan pihak lain? Dia merasa sedikit curiga. Membakar sumbernya tidak lain adalah efek sampingnya yang sangat besar. Sekarang lawan sudah yakin akan kemenangan, dia bekerja terlalu keras demi akting bukan? Sebenarnya, dia memang merasa ada yang tidak beres sebelumnya, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara detail. Tuan Yuandao, mohon segera bertindak dan bertarung bersama, jika tidak, Anda dan saya akan mati di sini hari ini. Melihat burung hantu dewa semakin mendekat, Kaisar Heiyu menjadi cemas. Melihat ekspresi cemas Kaisar Heiyu, Dewa Yuandao merasa terharu. Saat berikutnya, dengan suara desir, sosoknya terbang lurus, mata sintonya terbuka, dan dia dengan cepat mengamati sekeliling. Baik lawan sedang beraksi atau tidak ada salahnya menyerang dari jarak jauh, selama lawan tidak diserang secara tiba-tiba, tidak ada salahnya menggunakan trik lawan. Melihat Dewa Yuandao datang, Kaisar Heiyu tidak bisa menahan nafas lega, selama pihak lain percaya padanya. Jika keduanya bergabung, mungkin akan ada peluang untuk bertahan hidup. Merasa rileks di hatinya, Kaisar Heiyu mau tidak mau mengendurkan serangannya, dan sumber pembakarannya juga sedikit tertahan. Lagi pula, membakar sumbernya menghabiskan terlalu banyak energi. Merasa serangannya telah melemah, mata Qin Chen tiba-tiba berkedip. Saat berikutnya, dia langsung mengaktifkan badan luar angkasa. Menghadapi serangan Kaisar Heiyu, dia bahkan tidak mengelak sama sekali, membiarkan Kaisar Heiyu menyerang. Di bawah tatapan Dewa Yuandao, Kaisar Heiyu langsung memukul Qin Chen. Dengan keras, kekuatan kegelapan yang mengerikan langsung menyelimuti Qin Chen. Di bawah kekuatan kegelapan yang bergulir, Qin Chen mengedarkan tubuh dewa luar angkasanya, dan kekuatan luar angkasa yang menakjubkan melonjak. Kekuatan fisiknya ditingkatkan hingga ekstrim, dan dia mengaktifkan sumber kegelapan di tubuhnya untuk dengan panik menahan serangan Kaisar Heiyu. Orang pertama yang terkejut adalah Kaisar Heiyu. Dia melihat ke depan dengan ekspresi kaget. Apa yang terjadi? Mengapa Qin Chen, yang sebelumnya tidak bisa dia serang dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba menyerang? Tuan Yuandao, bisakah kamu mempercayaiku sekarang? Jika aku berbohong kepadamu, bagaimana aku bisa membunuh anak ini? Kamu dan aku akan bergabung dan membunuhnya bersama-sama. Ucap Kaisar Heiyu sangat bersemangat. Dengan cara ini, Dewa Yuandao tidak akan meragukannya lagi bukan? Namun, ketika Yuandao Shenzun, yang hendak bergegas maju untuk mengambil tindakan, melihat Qin Chen yang dipukul, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Jejak keganasan melintas di pupilnya, dan 7 manik guntur diledakkan olehnya dalam sekejap. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar petir, dan pilar petir yang megah itu menghantam Kaisar Heiyu dengan keras dalam sekejap. Kaisar Heiyu memuntahkan seteguk darah. Dia tidak menyangka Dewa Yuandao akan membunuhnya. Dia langsung diselimuti oleh cahaya guntur yang mengerikan ini. Dia menjerit dan tubuhnya hampir meledak. Berlumuran darah dan terluka parah. "Tuan Yuandao, kamu kenapa?" Ucap Kaisar Heiyu terbang mundur, kekosongan di belakangnya hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan gila-gilaan, meraung tak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Dewa Yuandao ingin menyerangnya. "Kenapa? Apa menurutmu aku idiot? Kamu dan orang ini hanya akting," kata Yuandao Shenzun dengan tatapan galak. "Aku bahkan telah membakar asal-usulku, dan sekarang aku telah melukai anak ini dengan parah, dan kamu masih meragukan aktingku." Ucap Kaisar Heiyu hampir pingsan dan berkata dengan marah. "Terluka parah. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu melihatnya sendiri," kata Dewa Yuandao dengan ganas. Kaisar Heiyu tertegun dan segera menoleh. Ketika dia melihat Qin Chen, seluruh tubuhnya tercengang. Kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya menghilang, dan Qin Chen muncul kembali di tempat kejadian, tetapi tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan dia sama sekali tidak terluka. "Mustahil," ucap Kaisar Heiyu berkata dengan tidak percaya, "bagaimana ini mungkin?" Dia yakin selain menahan sumber pembakarannya, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi mengapa Qin Chen tidak terluka? Pukulan dari orang kuat seperti dia akan menyebabkan luka serius bahkan pada Master Transcendent. Qin Chen jelas hanya Transcendent setengah langkah. Mengapa ini terjadi? Di sisi berlawanan, Qin Chen juga terlihat tidak bersalah. "Saudara Heiyu, kamu baru saja menahan seranganmu. Aku tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Jika aku tahu lebih baik, aku akan dengan sengaja berpura-pura terluka parah." Ucap Qin Chen tampak malu, namun, tidak perlu. Dewa Yuandao ini telah lama mati di bawah upaya bersama kita bertiga. Akan mudah untuk membunuhnya bahkan tanpa bertindak. Kaisar Heiyu berkata dengan marah, "Aku memerankanmu sebagai hantu berkepala besar, Saudara Yuandao, kamu harus percaya padaku. Aku pasti tidak menahan diri sekarang. Pertahanan fisik orang ini terlalu kuat. Dia pasti menguasai hukum ruang di dunia rahasia Guiksu." Ucap Kaisar Heiyu buru-buru memandang Dewa Yuandao dan menjelaskan dengan cemas. Yuandao Shenzun tampak menghina, "Anda baru saja mengatakan bahwa orang ini hanyalah orang Transcendent setengah langkah. Orang Transcendent setengah langkah puncak dapat menahan pukulan dari salah satu Master Transcendent seperti Anda, dan dia tetap tidak terluka. Apakah menurut Anda saya idiot?" Kata-kata itu jatuh. Dewa Yuandao berbalik dan segera bergegas ke arah lain untuk segera keluar dari sini. "Bodoh!" gumam Kaisar Heiyu sangat marah sehingga dia melompat berdiri, tidak lagi mempedulikan hal lain, dan melarikan diri langsung ke arah di mana Dewa Yuandao pergi. Karena jumlah burung hantu dewa ke arah itu paling sedikit. Melihat pemandangan ini, mata Qin Chen tiba-tiba berkedip, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia mengedipkan mata pada Raja Dangmo. Di dalam tubuh Raja Dangmo, kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba muncul. Menghadapi pelarian kedua orang itu, kali ini Qin Chen dan Raja Dangmo tidak mengikuti mereka, tetapi menjauh. Kemudian, kekuatan pemusnahan yang tak terlihat dari klan Dewa Dangmo tiba-tiba muncul. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan ini menyapu secara diam-diam dan memenuhi tubuh kedua orang tersebut. Pada saat ini, kekuatan menakjubkan tiba-tiba melonjak di sekitar Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu. Itu adalah, gumam Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu merasakan kekuatan ini, dan ekspresi panik tiba-tiba muncul di wajah mereka. Itu adalah guntur gelap nirwana. Brengsek, kapan orang ini menyiapkan guntur gelap nirwana? Ucap kedua orang itu ekspresinya tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Sekarang mereka terluka parah, jika mereka terkena guntur pemusnahan yang gelap ini, mereka pasti akan terluka parah dan bahkan mati di sini. Tidak baik, mundur. Ucap keduanya telah melalui ratusan pertempuran, dan tidak mudah bagi mereka untuk tumbuh hingga titik ini. Merasakan kekuatan guntur pemusnahan yang gelap ini, dalam sepersekian detik ini, mereka berdua dalam sekejap, kekuatan di tubuhnya meningkat hingga ekstrim. Lonceng tembaga kuno tiba-tiba muncul di hadapan Dewa Yuandao. Begitu lonceng perunggu ini muncul, aura kuno langsung memenuhi udara.
Lonceng perunggu berputar dan dengan cepat menyelimuti Dewa Yuandao di dalamnya, dan berubah menjadi bayangan tebal. Ada rune kuno di luar lonceng perunggu, rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar lonceng perunggu, dan masing-masing rune tampaknya mampu menekan langit. Setelah menampilkan lonceng perunggu, sosok Dewa Yuandao juga mundur dengan keras, dan dengan keras, kekosongan di belakangnya bahkan beriak di bawah terbang lintas berkecepatan tinggi. Benih gelap juga muncul di depan Dewa Iblis, dan benih gelap ini berakar di kehampaan segera setelah muncul. Terdengar suara berderak menyebar terus-menerus. Tanaman merambat gelap dengan cepat menyebar dari benih ini. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terus tumbuh, penuh dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Bintang-bintang di langit dan bumi berada dalam kekuatan gelombang ini. Mereka semua gemetar dan hampir terjatuh. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya membungkus Raja Iblis sepenuhnya, dan seluruh orang itu juga mundur dengan gila. Melarikan diri, ini adalah satu-satunya pemikiran mereka saat ini. Hanya dalam sekejap, keduanya telah mundur ribuan mil. Saat berikutnya, dua kekuatan pemusnahan yang mengerikan meledak dalam sekejap. Kekuatan pemusnahan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, berdampak buruk pada pertahanan kedua pria itu. Jimat yang tak terhitung jumlahnya di lonceng kuno di depan Dewa Yuandao terus bergetar dan mengeluarkan suara meledak. Jimat kuno terus terbuka, tetapi mereka terus terbentuk, melawan dengan sekuat tenaga. Tanaman merambat gelap yang ditampilkan oleh Raja Dangmo terus-menerus dimusnahkan oleh kekuatan penghancur, tapi mereka juga tumbuh dengan gila-gilaan. Keduanya menggunakan serangan terkuat mereka, mencoba menahan dampak dari guntur pemusnahan yang gelap ini. Kedua belah pihak membentuk keseimbangan dalam sekejap. Hampir saja, gumam keduanya merasa lega. Jika mereka tidak bereaksi cepat sebelumnya dan langsung terkena guntur gelap nirwana, mereka akan terluka parah bahkan mereka akan jatuh di tempat. Namun sesaat sebelum mereka berdua sempat bersantai, tiba-tiba, di belakang mereka berdua, lahirlah beberapa kekuatan penghancur yang lebih mencengangkan. Saat kekuatan itu lahir, bulu-bulu di tubuh mereka berdua berdiri, seolah-olah mereka sedang ditahan oleh sabit maut di leher mereka. Kedua orang itu berbalik dengan ngeri, dan melihat beberapa cahaya menyilaukan menyala di kehampaan di belakang mereka, dan beberapa sinar kekuatan pemusnahan yang menakjubkan meletus sekali lagi. Jumlah guntur gelap pemusnahan yang meletus kali ini lebih besar dari yang dipicu oleh Raja Dangmo, dan itu secara langsung memblokir kemunduran mereka, membuat mereka tidak mungkin untuk melarikan diri. Sepertinya mereka mengira mereka akan mundur ke sini. Tidak, mereka berdua berteriak ngeri, dan saat berikutnya, mereka ditelan oleh kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, terjadi ledakan tak berujung dan mencengangkan antara langit dan bumi, dan awan jamur meletus dari langit dan bumi. Posisi Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu tepat berada di tengah-tengah dua ledakan guntur gelap penghancur. Setelahnya, dua kekuatan yang mengerikan bertabrakan dengan ganas dan menelan mereka sepenuhnya. Bukan hanya mereka, tapi segala sesuatu dalam jarak 1.000.000 mil di sekitar mereka ditelan oleh kekuatan ini dan berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Di bawah kekuatan seperti itu, Qin Chen dan Raja Dangmo juga mundur dengan liar, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa tabrakan dua kekuatan pemusnahan akan menyebabkan ledakan yang begitu mengerikan. Dengan keras, mereka berdua juga terlempar keluar oleh gelombang kejut yang mengerikan ini. Dengan letupan, Raja Dangmo terbang terbalik ribuan mil sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Wajahnya menjadi pucat dan seteguk darah muncrat. Di sisi lain, Qin Chen lebih baik darinya. Jalan luar angkasa muncul di depannya, menghalangi kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya, tetapi wajahnya juga sedikit pucat. Raja Dangmo memandang Qin Chen dengan kaget. Menghitung yang ada di lembah, dia telah memicu total 3 guntur gelap pemusnahan di alam rahasia Guiksu. Esensi di tubuhnya sudah agak tidak dapat bertahan, tapi anak laki-laki itu jelas bukan seorang transenden, tapi dia dapat memicu 4 guntur gelap nirwana sekaligus, bahkan luka di tubuhnya sebenarnya lebih ringan daripada miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Orang ini adalah monster. Ledakan yang menakjubkan terus berlanjut, dan dampaknya terlalu mengerikan. Burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas dari segala arah langsung musnah oleh serangan seperti itu. Burung hantu dewa yang ketakutan ini mundur dengan gila-gilaan,
dan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah setengah batang dupa, ledakan menakjubkan itu berangsur-angsur menghilang, dan ruang yang berfluktuasi perlahan-lahan mereda. Kekosongan di depan mereka telah sepenuhnya meledak menjadi reruntuhan, dan kekuatan ruang yang rusak tersebar di seluruh kehampaan. Segala sesuatu di sini telah padam sepenuhnya dan berubah menjadi bubuk di bawah ledakan. Dua sosok yang agak hangus berdiri dengan canggung di kehampaan, itu adalah Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu. Namun, saat ini, tubuh mereka berdua sudah tidak utuh lagi, berlumuran darah dan organ dalam mereka terbuka, dan mereka sangat menderita. Di sebelah Dewa Yuandao, lonceng kuno yang sebelumnya memancarkan aura pertahanan yang mengerikan, kini berubah menjadi pecahan dan berserakan, dengan tampilan aslinya hampir tidak dapat dikenali. Hal yang sama berlaku untuk tanaman merambat di tubuh Kaisar Heiyu, tanaman merambat yang meledak berserakan, yang sangat menyedihkan, mereka benar-benar kehilangan vitalitasnya di bawah pemboman guntur gelap pemusnahan. Selain itu, baju besi pada kedua pria itu benar-benar hancur, hampir tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh. Raja Dangmo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Mengerikan, sangat mengerikan. Meskipun guntur gelap nirwana adalah harta karun dari Anyu Mansion miliknya, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan ledakan dari begitu banyak guntur gelap nirwana akan begitu mengerikan. Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu keduanya adalah master kuat transenden. Mereka telah bertarung di lautan alam semesta selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, orang kuat seperti itu sekarang sangat menyedihkan. Tubuhnya rusak akibat ledakan. Dia mungkin hanya memiliki setengah sisa hidupnya. Raja Danmo tahu bahwa Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu telah tamat. Bahkan jika mereka belum mati saat ini, sumber tubuh mereka telah rusak total, dan kekuatan mereka akan berkurang seumur hidup. Kecuali mereka tetap mengasingkan diri selama 10.000 tahun, mereka mungkin dapat kembali ke kondisi puncaknya. Tapi bagaimana Raja Dangmo dan Qin Chen bisa memberi mereka kesempatan ini? Pada saat ini, dua aliran cahaya datang dari kejauhan dan mendarat di samping Qin Chen dan Raja Dangmo, itu adalah Fang Muling dan Dewi Linglong. Sebelumnya, mereka berdua sengaja tidak mendekat karena budidaya mereka terlalu lemah agar tidak menimbulkan masalah bagi Qin Chen dan yang lainnya selama pertempuran. Sekarang mereka merasakan pergerakan di sini, mereka segera mendekat ke sini. Melihat pemandangan di depan mereka, keduanya tersentak dan tampak kusam. Guntur gelap nirwana yang diberikan oleh ayahku begitu mengerikan. Gumam Fang Muling bergumam pada dirinya sendiri. Raja Dangmo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, kekuatan guntur gelap nirvana memang mengerikan, tapi alasan mengapa ia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat kali ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari Qin Shaoxia." "Apa? Dia?" ucap Fang Muling menoleh dengan kaget. Raja Dangmo melirik ke arah Qin Chen, menyipitkan matanya dan berkata, "Jika saya tidak salah, guntur gelap nirwana yang dikerahkan Qin Shaoxia sebelumnya seharusnya diatur dalam posisi spasial khusus, yang memblokir Dewa Yuandao dan yang lainnya mundur, dan kekuatan guntur gelap nirwana dapat terus-menerus digetarkan, diledakkan, ditumpangkan, dan akhirnya diubah secara kuantitatif menjadi kualitatif dalam ruang tertentu, sehingga menghasilkan kekuatan yang begitu mengerikan." Fang Muling dan Dewi Linglong sama-sama memandang Qin Chen dengan kaget, apakah dia begitu kuat? Qin Chen melirik Raja Dangmo. Orang ini memiliki mata yang bagus, dan dia benar-benar melihat metodenya. Memang, ketika dia mengerahkan guntur gelap nirwana sebelumnya, Qin Chen menggunakan keterampilan luar angkasanya untuk membuat beberapa rencana, yang mengakibatkan kekuatan ledakan guntur meningkat beberapa persen dari keadaan aslinya. "Apakah Dewa Yuandao dan Kaisar Heiyu akan segera mati?" ucap Fang Muling memandangi dua orang yang terluka parah dan bertanya tanpa sadar. Memang benar dia akan mati, tapi tidak mudah bagi orang kuat yang transenden untuk jatuh. Bahkan jika mereka berdua terluka parah, mereka tidak bisa dianggap enteng. Setelah Raja Dangmo selesai berbicara, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Kekuatan iblis yang tak terbatas tersapu. Ketika kekuatan iblis ini hendak menenggelamkan tubuh Kaisar Heiyu dan Yuandao Shenzun, dua sumber kekuatan asli tiba-tiba mekar dari tubuh mereka, langsung menyapu kekuatan iblis Raja Dangmo. Fang Muling dan Dewi Linglong tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ini. Untungnya, mereka tidak terburu-buru maju sebelumnya,
kalau tidak mereka mungkin akan kehilangan akal. Di kejauhan dalam kehampaan, Dewa Yuandao yang telah duduk di sana perlahan duduk, menghela nafas dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup saya, Dewa Yuandao, akan tersandung di sini hari ini. Tuan Yuandao, bukankah ini karena kamu tidak percaya padaku? Jika kamu tidak mempercayai pihak lain, bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi ini? Di sisi lain, Kaisar Heiyu dipenuhi bekas luka dan lesu, dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan marah. Dewa Yuandao tidak berkata apa-apa, tapi wajahnya sangat jelek. Saat ini, dia juga menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Qin Chen dan yang lainnya. Yuandao Shenzun menghela nafas, sudah terlambat untuk bangun saat ini, dan dia secara alami kesal. Tapi dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk marah, jadi dia segera menoleh ke arah Raja Dangmo. Iblis tua, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki begitu banyak guntur pemusnahan yang gelap di tubuhmu, dan untuk membunuh kami, kamu bersedia meledakkan begitu banyak guntur pemusnahan yang gelap. Meskipun kamu dapat melukai kami dengan serius, dengan cara ini, sumbermu juga akan rusak atau bahkan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Apakah layak bagimu untuk setia pada An Yu Mansion? Kata Dewa Yuandao dengan suara yang dalam, saat itu, kamu adalah orang yang terkenal dan berkuasa di Laut Iblis. Sekarang, apakah kamu bersedia menjadi anjing orang lain? Raja Dangmo memandang Dewa Yuandao dengan jijik dan berkata dengan dingin, Dewa Yuandao, tidakkah kamu menyadari bahwa apa yang kamu katakan itu konyol? Dalam hal menjadi seekor anjing, kamu adalah anjing dari keluarga Tuoba. Saat itu, penguasaan Yu Mansion membantuku dari keterpurukan, dan aku bersedia mengikuti penguasaan Yu Mansion, bukan hanya demi keuntungan seperti kamu. Mengenai guntur gelap nirwana ini, menurutmu apakah hanya aku saja yang meledakkannya? Dewa Yuandao terkejut, apa maksudmu? Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen. Mungkinkah orang ini meledakkan guntur gelap nirwana ini? Tapi bukankah Kaisar Heiyu mengatakan sebelumnya bahwa pihak lain hanya transenden setengah langkah? Tanpa mencapai alam transenden, mustahil untuk mengaktifkan guntur gelap nirwana. Baiklah, Senior Dangmo, berhentilah berbicara omong kosong dengan mereka. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka mengulur waktu? Tetapi ketika Dewa Yuandao memandang Qin Chen berbicara dengan dingin, dan kemudian tiba-tiba bergerak. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun, pedang karat misterius muncul langsung di tangannya, mengangkat tangannya dan menebas Kaisar Heiyu dengan satu serangan. Cahaya pedang, mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan, dan langsung berubah menjadi pilar pedang yang mencapai langit. Niat membunuh dan kekuatan luar angkasa terkondensasi pada pilar pedang, menyebabkan ruang ke segala arah. Pilar pedang ini belum ditebas, dan kekosongan sekitar sepertinya terkoyak oleh energi tak kasat mata ini. Tentu saja, itu kamu. Ucap Kaisar Heiyu, yang sedang berbaring di sana, melihat energi pedang pembunuh Qin Chen, pupil matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan kekuatan gelap yang menakjubkan keluar dari tubuhnya lagi, dengan kuat menahan pukulan Qin Chen.